Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak pengurus yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat jemaah Maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk hadir berjemaah di suntuk sholat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib yang telah kita dirikan menjadi sholat maghrib yang diterima oleh Allah sebagai pahala yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat jemaah Maghrib rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini di dalam surah yang ke-7, surah Al-A'raf, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun, ayat 102 dan 103. Kemudian di dalam surah Al-Qari'ah, dimulai daripada ayat yang ke-6. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat jemaah rahimakumullah, ada titik kesamaan di dalam surah Al-A'raf ayat 8 dan surah Al-Mu'minun, kemudian di dalam surah Al-Qari'ah. Bunyi ayat di surah Al-A'raf ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wasnu yawma izinil haqq. Wal wasnu yawma izinil haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasnu. Nah, ini yang menjadi kajian kita itu Bapak Ibu. Ada kalimat wasnu. Wasnu itu adalah timbangan. Jadi timbangan yang dimaksud Allah di dalam ayat ini bukan timbangan yang kita pakai pada hari ini. Tapi timbangan itu adalah ada nantinya di hari akhirat, setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada hari yang disebut dengan Yaumul Mizan. Jadi wasnu itu adalah ada harinya nanti, disebut dengan Yaumul Mizan. Nah, kalau kita merujuk dari apa yang disampaikan Rasul kepada salah seorang sahabat beliau bernama Jundub bin Junadah, yaitu Abu Zar Al-Ghifari, kita kutip dari nasihat yang kedua Rasul kepada beliau, khuzizada kamilan fa inna syafar ba'id. Wah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, khuzizada kamilan fa inna syafar ba'id. Ambillah, bawalah bekal. Bekal apa Bapak Ibu? Bekal yang akan kita bawa nantinya, karena sesungguhnya kata Rasul, perjalanan kita itu ba'id, jauh. Jadi kalau kita urut Bapak Ibu, kalau kita buat skemanya, skema perjalanan hidup manusia, pertama disebut alamnya disebut alam ruh.
Alam ruh itu disebut oleh Allah di dalam surah Al-A'raf juga di ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah mengambil dari Bani Adam itu kesaksian. Jadi Bani Adam itu Bapak Ibu keturunan dari Nabi Adam itu kan disebut Bani Adam. Jadi saya keturunan dari Nabi Adam itu disebut Bani Adam. Kan disebut dalam Al-Quran, wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Bukan Adam disebutnya, tapi Bani Adam. Kita ini Bani Adam. Jadi ketika Allah mengambil itu Bapak Ibu kesaksian dan sumpah, Allah menyatakan alastu bi rabbikum. Ditanya oleh Allah, yakin engkau? Kata Allah, amboku Tuhan engkau dan engkau adalah makhlukku. Apa jawaban ruh dikala itu? Qalu bala syahidna. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 172. Setelah di alam ruh itu berpindah lagi manusia ke alam rahim. Di alam rahim berapa lama tinggalnya ibu-ibu? Kalau ibu nak tahu, itu jadi posisi berbeda ibu. 9 bulan lebih kurang. Kalau 7 bulan yang terjadi prematur. Kalau 7 bulan tak sempurna dia. Maksudnya gak ketek seketek. Berarti 9 bulan awak tinggal di alam rahim. Setelah tinggal di alam rahim, maka berpindah lagi ke alam dunia. Berapa lama kita tinggal di dunia? Macam-macam coba. Sampai kapan kita tinggal di dunia ibu-ibu, Bapak? Sampai apa Pak? Sampai ajal tiba. Jadi kalau mati ya sampai 100 tahun tinggal setari dulu ya Pak. Jadi kalau disabui endek Nabi Pak, kalau kita pedoman kan ke Nabi. Kalau kecil Nabi a'maru ummati, umur umatku. Berarti lah disabui endek Nabi itu. Kalau lah disabui umur umatku, berarti Nabi nak mengecen umat Nabi Musa. Nabi nak mengecen umat Nabi Nuh lah. Tapi umur umatku kata Nabi berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Berarti umur awakku Bapak Ibu maksimal mayoritas sampai 70 Tapi bukan berarti Ustaz ambo mandimu sampai 90 masih hidup. Itu termasuk sekecil. Wa aqalluhum mayyajuzu zalik. Sedikit yang sampai di angka yang lewat di angka 70. Berarti Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kalau ada yang lasarati umur kini berarti sedikit. Berarti kalau secara hitung-hitungan kita lebih kurang tinggal maksimalnya 70 tahun. Karena Nabi menyebutkan, kenapa Nabi menyebutkan umur umatku? Karena Nabi membandingkan. Jika dibandingkan yang umat dulu umurnya lama-lama. Nabi Adam sih Bapak Ibu dalam riwayat ada yang menyebutkan 930 tahun. Bahkan sampai 1000 tahun. Nabi Nuh kan disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Berapa umurnya? 1000 kurang 50. 950 tahun Pak. Lapasai di dunia. Kadang ibu saya ngecek kadang terdengar 60 tahun patang buat lari di pematang sawah aja. Kini lah jadi kompleks je kini. Jadi 60 tahun didik rasa kuat lah lama didik Bapak Ibu. Orang 950 tahun. Berarti kalau kita hitung adalah lebih kurang 70 tahun. Jadi Bapak Ibu, jadi kita sekarang di alam dunia. Setelah alam dunia, alam kubur. Kubur itu disebut oleh Allah dengan kalimat barzah. Barzah Pak. Hatta iza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun. Ada kalimat barzah. Kata Allah, apabila telah datang kematian kepada salah seorang kamu, Allah sedang mengejekkan kepada orang kafir.
Orang kafir itu bukan tak bersahadat saja. Orang yang meninggalkan solat, matinya dalam keadaan model itu, berarti dia disebut kafir. Kan itu kecil Nabi. Awak kadang-kadang salah kaprah Bapak Ibu. Orang mengatakan kafir itu orang tak bersahadat, itu pasti. Tapi orang yang bersahadat pun kalau dia meninggalkan solat dengan sengaja, maka Nabi menyebutkan man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Saya meninggalkan solat dengan sengaja, dianggap kafir secara nyata. Berarti orang-orang kalau yang kafir itu ikut tegurannya. Apa kata Allah? Apabila telah datang kematian kepada salah seorang kamu, orang yang baru saja berpindah Bapak Ibu. Kemana berpindah? Alam berikutnya. Berarti baru nyoba pindah ke alam barzah. Qala rabbirji'un, balik anak buka dunia ya Allah. Ambo mencari Bapak Ibu, orang besok di akhirat di padang mahsyar pun inya minta balik ke dunia. Padahal Bapak Ibu, alam ada yang dilalui sebelum di akhirat, alam barzah. Kenapa dia nak minta, ya Allah balik ambo ke alam barzah li Allah? Enggak Bapak Ibu. Kamanya minta balik ke dunia, nyelampaui alam cik Bapak Ibu. Balik ambo ke dunia ya Allah. Berarti orang di alam barzah minta balik ke dunia. Orang besok di padang mahsyar tu berkumpul ingin balik ke dunia. Orang lah dimasukkan ke dalam neraka minta baliknya ke dunia. Kenapa kau nak kecen? Ya Allah, ambo dalam neraka, kau balikan ambo ke padang mahsyar ya Allah. Balikan ambo ke alam kubur ya Allah. Balikan ambo ke dunia. Kenapa nyo lampaui dua alam tu Bapak Ibu? Ada apa dengan itu? Berarti penyesalan orang besok inya menyesal dengan dunia kau ndaknya kerajaan amal soleh itu sebetulnya. Berarti orang besok ketika lah dicampaknya ke dalam neraka, apa keceknya? Keceknya Bapak Ibu di dalam Al-Quran kalimatnya adalah Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Na'mal salihan, masih amal soleh. Yang tadi ketika baru saja mati, itu juga kalimatnya Bapak Ibu. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan, amal soleh. Lah dalam neraka besok balian ambo ke dunia ya Allah, ambo akan beramal soleh ghairal ladzi kunna na'mal, akan berbeda dengan dulu ya Allah. Maksudnya mereka Bapak Ibu, dulu ya Allah ambo solat tahajud 2 rakaat, dan kalau engkau balian ambo ke dunia ya Allah ndak 2 rakaat lagi. Ba Nabi solat dulu sampai bangkak kakinya ambo buit lo model itu. Itulah kira-kira maksudnya. Dulu ya Allah ambo baca 5 baris sehari ya Allah. Kalau engkau balikan ambo ke dunia ya Allah, berbeda dengan dulu. Beralih mungkin 1 juz 1 hari ya Allah. Itu bedanya maknanya kalimatnya Bapak Ibu. Ghairal ladzi kunna na'mal. Ambo akan berbeda cara ibadahmu ya Allah. Dulu mungkin seremonial saja, kini ya bersungguh-sungguh leh. Ada guna leh. Makanya ibu bapak, orang baru saja mati di alam barzahnya, minta baliknya ke dunia. Kecil Allah dalam Al-Quran. Qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima taraktu kalla. Sampainya mengincin pada itu, sebagaimana yang aku tinggalkan dulu ya Allah, engkau balikan ke dunia dan bo tinggalkan tu dulu ya Allah, bo kerajaan balik. Biasanya bo setelah solat wajib ya Allah ndak solat sunat, dah kini solat sunat lagi. Kan mana itu bahasanya Bapak Ibu. Kalau bon ke bahasa awaknya udah itulah kira-kira. Ambo dulu ya Allah malam ku lalu setaru ya Allah. Kalau ambo balik ke dunia ya Allah jam 2 malam dah mulai bo jago ya Allah. Berarti Bapak Ibu, kalaulah itu yang menjadi penyesalan manusia nantinya, ngawak lalai. Kan itu pertanyaannya Bapak Ibu. Sampai lupa solat, sampai tak beribadah, ala pengana awak itu Bapak Ibu. Tak tangana dah. Nan di dunia kau takkan kita bawa mati. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, kata Allah. Apa yang ada di sekitar kamu itu yanfadu, hancur, binasa, lenyap. Wa ma indallahi baq, yang apa di sisi Allah itu kekal. Jadi sedekah, infak itu akan kekal nanti Bapak Ibu. Berarti kalau hanya piti apa guna untuk dunia saja, ya yanfadu, binasa dia. Makanya ikut mintanya balik ke dunia. Kan tak ada buat calik dalam Al-Quran tu Bapak Ibu, ya Allah balik ambo ke dunia ya Allah, ambo ingin menjadi guru ya Allah. Tak ada Bapak Ibu. Ambo di dunia ya Allah, balik ambo ke dunia ya Allah, ambo tinggal di apa Mutiara Sandi ya Allah, ambo kan datang ke masjid. Tak ada masjid engkau lagi ke Allah. Tak ada guna Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa min waraihim, di belakangmu, di hadapanmu sudah ada barzah, kata Allah.
Berarti dikecewakan di Allah, di hadapanmu itu sudah ada barzah. Sampai kapan kata Allah? Yauma yub'atsun, sampai datang hari berbangkit. Berarti manusia itu di alam barzah Bapak Ibu sama aja mereka. Iko dunia dituti kok. Jadi orang itu di dalam, kalau tiba dakwah dalam satu ruangan. Nah di situnya lah ke akhirat alam ditampu alai ke dunia tidak bisa balik. Sampai kapan dia berada di tempat itu? Sampai datangnya hari berbangkit. Bahkan ada yang kita temukan ruh orang yang di alam barzah itu mereka saling mengunjungi kalau orang itu beriman. Nah tanya besok Bapak Ibu, bah keadaan di Mutiara Sandi ini sehat di orang sini. Tanya tu besok Bapak Ibu. Itu untuk seluruhnya atau enggak seluruhnya? Kenapa? Karena orang yang beriman itu ruhnya itu Bapak Ibu bebas. Tapi ada ruh yang mereka mendapatkan himpitan kubur. Jangan tidak percaya loh Bapak Ibu. Kalau ada pemahaman di tengah masyarakat, amun tidak percaya azab kubur, silakan saja. Silakan saja. Besok tiba dalam kubur sudah azab, akhirnya kecewa. Iyo ada kira mah. Jadi Bapak Ibu hati-hati awak. Banyak ayat di hadis ya. Sampai doanya Nabi akhirnya, ya Allah lapangkan kuburnya, ya Allah terangi kuburnya, ya Allah. Jangan masuk ke dalam kubur, baru saja ruh dicabut Bapak Ibu, itu sudah mulai ada siksaan. Sudah ada mulai siksaan. Di mana tahu? Di dalam Al-Qur'an. Walau tara is yatawaffal ladzina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq. Itu bila tu Bapak Ibu, itu bukan dalam kubur. Tatkala kamu lihat kata Allah orang-orang yang pelaku dosa itu, orang-orang kafir itu, orang musyrik itu, orang munafik itu, ketika ruh diwafatkan Bapak Ibu, yadribuna wujuhahum, dipukul wajahnya. Tapi untuk si ayat mengatakan sekiranya. Kalau sempatnya sabian Allah, sungguh kamu melihat, berarti sama-sama kita perhatikan. Tapi awak nak mencari apa Ibu? Mungkin orang yang nyonya pacik sedih pinggir-pinggir kasur itu mungkin yang sedang dipukul Bapak Ibu. Dia tribuna wujuhahum. Dipukul wajahnya, wa adbarahum, dipukul bagian belakangnya. Adbar itu belakang. Sudahlah dipukul wajah, dipukul bagian belakang, dibisian ke telinganya. Wazuqu azabal hariq. Wai, urang dan mati Rasulullah azab yang membakar. Makanya urang dan mati itu Bapak Ibu prosesnya dua saja. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Itu dalam surah An-Nazi'at setelah surah Amma yatasaalun. Dicabut dengan keras, dicabut dengan lemah lembut. Berarti kalau ada orang yang dicabut dengan kasar, mungkin mode itu prosesnya Bapak Ibu. Alun masuk kubur ni, baru dicabut seru lu lama rasai Bapak Ibu. Makanya orang mengejek mudah-mudahan husnul khotimah. Husnul itu kan baik. Khotimah itu sama aja khotam Pak. Khotam itu khotam Al-Quran. Kalau ditutup namanya selesai. Berarti penutupnya itu penutup yang terbaik. Jadi kalau mati Bapak Ibu, mati husnul khotimah. Para rancak itu Bapak Ibu. Kalaulah awal mati itu dicabut dengan lembut, malaikat mencabut dengan wanasitati nasto, ini sudah menunjukkan tahapan awal yang bagus untuk melangkah kepada hari-hari berikutnya. Kan itu Bapak Ibu. Kalau dicabutnya kasar, aku kan nampak Bapak Ibu. Baru masuk saya ke masjid, bapaknya nyetendang orang langsung. Itulah dapat jatah aku alam terjadi setelah boleh. Jadi Bapak Ibu, jangan di alam kubur baru ruh saja berpisah. Lamun itu keadaan. Makanya Nabi mengejekkan, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Kenapa kok Nabi menyampaikan doa model itu? Terangi kuburnya, lapangkan kuburnya. Balikan kalimat itu. Berarti ada kuburan yang digelapkan, ada kuburan itu yang sempit. Sampai kenapa kan Bapak Ibu walaupun tak tahu je hadis kadang-kadang kan itu melapih jenazah Pak, mudah-mudahan apa ko ibu ko, mudah-mudahan lapang kuburnya, kan itu kan ada Bapak Ibu, mudah-mudahan kubur apa aku besok jadi aduasi dalam, kan ada nyebut itu, tak ada Pak, lapang kuburnya, tarang kuburnya kok dan nangis didinginkan, kan model itu. Dingin itu sejuknya kubur itu, mudah-mudahan itu menjadi riyadul jannah, taman surga. Jadi di dalam kubur tu baralamu di situ, baralamu di situ. Kalau memang lama dunia kelai, tunggulah di situ saat datangnya hari berbangkit. Kapan datangnya hari berbangkit? Setelah bumi ini dihancurkan. Hancur. Izazul
zilatil ardu zilzalaha. Itu tadi ayat dan surah Al-Qari'ah tadi, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Kamu lihat manusia seperti laron, seperti anai-anai. Baru itu apa ibu? Tabang-tabang. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Kamu lihat gunung berterbangan seperti kapas yang ditiup. Tabang. Jadi manusia nanti akan mencalik mode itu. Tapi Bapak Ibu, orang yang beriman tak akan ketemu dengan datangnya kiamat. Jadi wafatkan dulu Bapak Ibu. Orang beriman sebelum datang kiamat diwafatkan. Itu saya merasakan orang kafir, orang musyrik, orang munafik hanya akan merasakan dahsyatnya kiamat itu nanti. Makanya Bapak Ibu, dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 68 kata Allah, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Kata Allah, ketika sangkakala itu ditiup, kata Allah, seluruh yang di langit dan di bumi mati seluruhnya. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti Allah akan menghendaki kau nak mati udah mana, kau seluruh mati. Mungkin ada orang yang nanti yang belum diwafatkan di saat itu. Kemudian kata Allah, summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Kata Allah, kemudian ditiup sangkakala sekali lagi. Jadi tiupan pertama dunia ku hancur, manusia ku mati seluruhnya. Kemudian setelah itu datang tiupan kedua, yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah. Tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan kedua. Tiupan kedua itu Bapak Ibu, tiupan pertama hancur, lebur dunia, rontok seluruhnya, habis seluruhnya. Datang tiupan kedua. Tiupan kedua itu Bapak Ibu, ketika manusia nanti faizahum qiyamun yanzurun, manusia keluar dari kuburnya untuk berada di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu Bapak Ibu? Padang Mahsyar itu di mana Pak? Di mana Pak Padang Mahsyar? Petang bertanya ke jemaah, di mana Padang Mahsyar itu antara langit dan bumi Ustaz? Padang Mahsyar itu Bapak Ibu, Padang Mahsyar itu kan di dalam surah An-Nazi'at disampaikan Allah, fa innama hiya zajratun wahidah. Kata Allah, ketika pengembalian itu cukup, kata Allah, dengan sekali tiupan. Apa yang terjadi? Manusia keluar dari kuburnya. Manusia keluar dari kubur itu Bapak Ibu, itu Allah datangkan bumi yang baru. Jadi besok bumi hancur, nanti Allah datangkan bumi yang baru. Makanya iko kece Allah, fa innama hiya zajratun wahidah. Orang kafir mengeceknya dalam Al-Quran. Keceknya, leka mungkin lo tangga awak tulang-tulang berulang kau balik kan seperti dulu balik. Itu keceknya. Leka mungkin lo dunia kau kan datang balik. Kece Allah, ambo cukup, kata Allah, mengembalikan itu dengan sekali tiupan. Nah, lah ditiup itu fa izahum bisahirah, kata Allah, maka akan datang bumi yang baru. Bumi yang baru itu didatarkan, dan itulah yang disebut di dalam surah Az-Zumar 69 adalah yang disebut wa asraqatil ardu binuri rabbiha. Itu namanya padang mahsyar. Di bumi padang mahsyar yang baru itu, maka manusia nantinya terang menerang dengan cahaya Tuhannya. Jadi nanti Bapak Ibu, hancur dunia datang bumi yang baru balik. Di situ dibangkitkan besok Bapak Ibu. Ya, manusia keluar dari kubur Pak. Tapi dalam riwayat lain disebutkan bermacam-macam tipe manusia keluar dari kubur nanti. Jadi ketika manusia itu sudah hancur, sudah mati, dihidupkan pada bumi yang baru. Di situ nanti binurin. Bagi manusia ada harinya nanti, namanya yauma yub'atsun. Itu adalah di hari berbangkit. Baksi, yaumul baksi, berbangkit. Ba'alo mode manusia nanti Bapak Ibu. Manusia bangkit dari kubur. Di mawah kini, kirolah di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu Bapak Ibu, kalau le mode awak ibu bapak kini, kok lama. Kenapa? Panek duduk sinan lah. Bisa. Tak bisa Bapak Ibu. Faizahum qiyamun. Qiyam itu apa? Berdiri. Merala mau berdiri. Kalau le sehari dengan, kalau sempat sehari bandingin bisa, berarti lah 1000 tahun nak tagak. Makanya kalau dah terjadi mode itu, ayang nangka dicari lagi. Itu nantinya ada muncul hadis Pak, naungan Allah.
orang dan bersedekah, orang yang ikut. Orang-orang nanti akan bertanya, keciknya dia, saya yang akan menolong awak kini. Itu muncul nanti tu. Sama kini saya masuk sekolah, anak bapak ibu, kecik, saya menolong anak awak sekolah, aku payah masuk sekolah. Ya Pak, mana itu Pak, di dunia saya mana itu gini. Anak lah tamat SD yang masuk SMP, payah cari orang akan menolong awak dulu, aku lebih bisa ditolong masuk ayah. Di dunia itu bapak ibu. Besok ketika awak di padang mahsyar itu, kita akan mencari syafaat nantinya. Terdengar desas-desusnya, kecik umat-umat dulunya bisa. Musa, tolong ambo cik. Apa? Ambo tak tolong syafaat dari engkau. Kecik Nabi Musa, engkau minta syafaat dari ambo, minta ke Nabi Muhammad. Nabi Nuh umatnya mengecil, kasih minta diarahkan seluruh umat itu minta ke Nabi Muhammad. Awak umat Nabi Muhammad tak dapat syafaat, kira-kira ba'ala manusia itu bapak ibu. Sangat makanya dalam hadis tidak rugi disabui Pak. Dalam hadis tidak rugi disabui dapat celakalah. Kan itu Pak. Dalam hadis itu sering muncul Pak ketika akan masuk Ramadan Pak. Ya Pak. Bu'dan liman zukirta indahu falam yusalli alayya. Celakalah orang-orang yang ketika disebut nama engkau Muhammad, tapi orang itu tak berselawat kepada engkau Muhammad. Lihat ketika Jumat Pak, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kecik Nabi, orang yang paling bakhil ketika disebut namaku mereka tak peduli. Kadang-kadang Bapak Ibu ampukan ceramah, Bapak Ibu mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Menguak kecik malah Nabi Muhammad besok barang dapat selamat syafaat Nabi Muhammad, engkau ketika disabut nama ambu menguak sepenganang. Jadi Bapak Ibu awakku ketika disabut nama Nabi Muhammad capek ambil nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi syafaat Bapak Ibu, syafaat itu pertolongan. Soalnya Bapak Ibu, kalau secara arti syafaat itu Bapak Ibu, secara arti syafiah itu genap arti. Pada artikan genap, ini menunjukkan kepada awak, berarti awak besok datang menemui Allah seorang-seorang. Datang seorang-seorang, jadi menggenapkan itu satu kan ganjil, dua genap. Jadi yang syafiah itu sebagai penolong awak besok. Apa itu salah satunya? Salah satunya sering berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian apa lagi syafaat? Al-Quran. Iqra'ul Quran. Jelas dalam hadis Bapak Ibu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia datang nanti di hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai penolong, sebagai sahabat engkau di hari kiamat kelak nanti. Apalagi Bapak Ibu menggadangkan anak jual Quran. Kalau ambo you bangga Bapak Ibu kalau anak itu dihadapkan dengan Al-Quran. Ambo cuman Bapak Ibu bukan bermaksud untuk ria, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Ambo dari lahir anak mau sampai kini doa ambo yang tak putih. Mungkin Bapak Ibu bisa lo mengamalkan. Ya Allah, pasihkan lidah anak ambo baca Al-Quran ya Allah. Itu Bapak Ibu. Kenapa anak awak baca Al-Quran kadang tak pasih? Kadang-kadang ibu bapak sudah diantar ngaji anak itu bapak diam celeh. Doa seorang ayah dan ibu itu akan dikabulkan oleh Allah. Kamu itu Bapak Ibu. Minta kepada Allah, ya Allah, pasihkan lidahnya membaca Al-Quran ya Allah. Itu yang membaca dari Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu itulah dikabulkan di Allah. Nanti ada lomba, alhamdulillah le juaranya Bapak Ibu. Ini sebenarnya bukan hebatnya ambo enggak. Berapa banyak loh, nah ustaz yang lain Bapak Ibu mana tahu, tapi itu yang mau terapkan dari dulu, pasihkan lidahnya membaca Al-Quran ya Allah. Kenapa? Karena awak kadang-kadang Bapak Ibu nan kada pikir ya Allah besok makan anak ambo apa, ndak usah ibu bapak pikir itu. Karena rasa kia awak kula dijamin Bapak Ibu, tinggal awak menjalankan jelek. Kalau ukuran bara ukurannya 5, 10 itu ndak urusan awak. Kadang-kadang awak pikir Bapak Ibu besok Allah kemakan awak ni. Makanya dia ahli sufi dia ngecek model itu. Kalau ada ngecek orang model itu berarti tidak percayanya kepada Allah. Kau Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran, besarkan anak dengan Al-Quran. Karena besarnya anak Al-Quran, anak ini akan menarik 10 keluarganya itulah dicap untuk masuk neraka. Karena syafaat Al-Quran, maka terbawalah dia terselamatkan dari api neraka. Berarti hebat Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di padang mahsyar manusia nantinya akan meminta syafaat itu. Ya Allah, berikan syafaat-Mu ya Allah. Teman yang soleh, syafaat untuk kita nanti.
Ibu bapak ada kawanan elok, jangan dijauhinya bu. Kadang-kadang kini yang terjadi lain bapak ibu, kawan-kawanan jujur itu dijauhi, kawan-kawan gak cilu setiap itu didaki. Itu kan tak bagus bapak ibu. Teman yang soleh itu dah syafaat nanti. Setelah itu apalagi penyerahan catatan amal. Para nabi akan menjadi saksi di depan Allah. Ibu bapak lihat nanti surah Az-Zumar. Kata Allah, di padang mahsyar itu Allah datangkan saksi-saksi, kata Allah, termasuk para nabi saksinya. Berarti bapak ibu, kecil awak melakukan maksiat di situ kan tak nampak di orang nama. Tampe anan awak injak itu akan menjadi saksi nanti di depan Allah. Rumput yang kita injak dia akan menjadi saksi. Ya Allah, dulu ambo ya Allah nan rumput yang injak ku ya Allah, inyo jadian tampe maksiat ya Allah. Pak kira bapak ibu, tak bisa awak lari bapak ibu. Jadi seluruh yang diciptakan Allah ini akan menjadi saksi di depan Allah nanti. Jadi makanya kenapa kok bermaksiat kalau memang seluruhnya akan menjadi saksi di depan Allah? Di mana itu diserahkanlah catatan amal itu kepada kita nanti. Catatan amalnya, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Saya yang diberikan kitab di sebelah kanannya. Keceknya dalam ayat lain bapak ibu, dalam surah Al-Haqqah. Nya kecek kau orang bapak ibu. Celiklah. Ku catatan amal. Sama kita mencari anak dari rapor bapak ibu. Kamu setelah alami itu. Anak kalau nilainya bagus bapak ibu, kecil orang celek lapor. Pasti ibu bapak mendaikan celek lah. Ya pak, celek lah pak. Tapi cuba nilai buruk. Mbak biasanya, celek lah mana pun boleh. Capek pulang ya pak. Modal itu pak dalam ayat disebutkan pak. Jadi orang nanti catatan amalnya baik, inyo diambil orang coba celek catatan. Nyelatan sih bapak ya, celek lah. Tapi kalau catatan buruk dia mengatakan, kenapa kok ikut yang diagian kepada sembunyiannya? Minta coba celek anda. Kenapa? Bisimali diberikan di sebelah kanan di kirinya. Berarti kita bapak ibu, ada orang yang diberikan catatan amalnya di kanan, ada yang di kiri, ada yang di belakang. Orang yang di belakang mengatakan, fasaufa yad'u subura. Celakalah. Kalau lanya celaka besok nak boleh bapak ibu. Berarti awak ku besok akan diberikan catatan amal kita. Itu nanti dihisab. Setelah dihisab, nanti kita beranjak lagi kepada hari yang disebut dengan mizan. Itu yang ayat tadi. Mizan itu adalah timbangan. Timbang, balikkan dan elok ka fa huwa fi 'aisyatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbang kepada kebaikan, balikkan dan buruk ka fa ummuhu hawiyah. Besok ditimbang sama barik kiranya. Lihat surah Al-Araf surah yang ke-7 46. Besok ada manusia yang semua barik timbangannya, ditimbang mubarak. Di mana besok? Di puncak Al-A'raf. Di puncak Al-A'raf tu ibu bapak lihat nanti dalam Al-Quran. Cik saya lihat saya di rumah di ayat 6. Agaknya ketika nya mencalik kamu kok, cik orang di puncak Al-A'raf. Orang surga kecik karena ada tanda-tanda pengenalnya. Salamun alaikum, selamat kalian. Kalianlah masuk surga. Kami laingin masuk surga tapi belum diizinkan oleh Allah. Tapi ketika mencari orang dari puncak Araf ke belakang, bukannya salamu alaikum yang diucapkan, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami bersama orang yang zalim di belakang hamba ku ya Allah. Sombong kalian jo harta dulu, sombong dengan kedudukan kalian, makanlah itu. Berarti orang dari puncak Araf ku bapak ibu, dia tidak menginyam yang namanya azab, tapi dia tersiksa secara batin. Kenapa? Inyum bapak ibu tamu bapak ibu transit nyampai ke Kamabo mencari anak Kalimantan, tiba di Jakarta, ibu ditahan dulu. Kenapa? Pemeriksaan COVID. Itu besok lain jadi itu. Ditahan ibu. Baralah mau tahan sih kok delaynya 2 jam. Yalah tunggu dah jam 2 jam lah selesai. Besok bapak ibu transitnya itu bukan sehari, ribuan tahun. Nak kai puati itu bahas supaya di puncak Al-Araf tu jangan kasih tua besok. Acok awak menjadikan duit akhlak yang baik. Jadi akhlak dan elok itu bisa memberatkan timbangan kita. Yang kedua, acok baca doa Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan itu kecik Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat kata Rasulullah yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan nantinya. Akan disampaikan Nabi.
Apa ucapannya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca itu Pak. Mudah-mudahan hampir-hampir ke mati alai kira-kiranya semua barik kiranya. Dia baca barik kan Allah ni. Kiranya pas mati lah akhirnya semua barik kiranya di puncak larang nanti. Tapi itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita nantinya jangan masuk neraka di puncak larang si buat dia. Makanya nanti ujungnya kita akan menempuh namanya siratal. Kenapa kok siratal mustaqim Pak? Kenapa kok siratal mustaqim namanya? Jelek Pak. Awak dalam salat ihdinas, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan itu tempuh nanti. Jadi ada orang masuk menempuh sirat, tak tibanya di surga. Terbangnya burung, maraton, merangkak, berlari. Ada yang sekali melangkah masuk neraka. Tampaknya bukan terang, gelap. Di dalam surah Al-Hijr, apa kata Allah? Laha sab'atu abwab. Baginya neraka jahanam itu ada 7 lubang. 7 lubang. Likulli babin minhum juz'un maksum. Masing-masing lubang ada penghuninya. Saya menghuni lubang paling dalam bukan orang kafir. Penghuninya orang munafik. Orang munafik solat atau enggak? Lah, hati-hati Bapak Ibu. Masukkah kita dalam golongan munafik? Tapi kecil Nabi, orang munafik itu nan paling barek solatnya solat isya aja, solat subuh aja. Itu kalau solat gitu Bapak Ibu. Subuh nak pernah tiba leh awak wah. Isya leh tiba, maghrib leh tiba, subuh nak tiba. Itu preso salah. Jadi kalau lambo kecil mereka mudah-mudahan hendak solat subuh besok biasa solat maghrib saja. Datang solat subuh besok. Daripada munafik lo biku alu bungu kan. Itu saja Bapak Ibu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Sebetulnya yang mau cerita kau cerita singkat Bapak Ibu. Kau cerita panjangnya banyak Bapak Ibu tentang akhirat kau. Bagaimana nanti orang syafaat kau berdiko, bagaimana orang berpisah, bagaimana akan mencari macam-macam nanti. Cukup itu saja labi waktu itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan perjalanan kita nanti masih panjang. Siapkan bekal terbaik kita untuk bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.